Kenapa kemudian Pak Prabowo pergi meninggalkan Indonesia pada saat bencana belum teratasi sepenuhnya? Pada komentar-komentar yang memang menyakiti hati rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita masih menunggu kabar baik dari Aceh dan Sumatera Utara serta Sumatera Barat tentang bagaimana perbaikan pasca bencana di sana. Saya sudah berkali-kali mengatakan pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi itu adalah masa-masa yang sangat berat. Bisa jadi pada masa-masa itu warga justru terpukul karena menyadari hilangnya harta benda yang dimiliki, kemudian juga kurangnya bantuan-bantuan yang masuk ke daerah yang terlanda bencana. Saya pernah cerita di forum ini juga bahwa usai banjir itu tidak mudah diselesaikan. Terkadang untuk masuk rumah itu kita harus membobol pintu rumah karena di dalamnya lumpur tebal menghalangi pintu bisa dibuka. Kemudian tidak mudah juga membersihkan lumpur di dalam itu. Selain bau ya, karena biasanya banyak sekali binatang yang ikut mati terkena banjir, itu juga biasanya sudah mengeras lumpurnya. Jadi kita harus basahi lagi supaya lebih mudah dikeluarkan. Nah, basahinnya itu PR juga karena airnya kan juga nggak ada tuh. Makanya saya mengajak teman-teman untuk tetap membantu. Silahkan mengirimkan donasi ke daerah bencana, terserah, silahkan Anda pilih caranya. Berbagai instansi ada dan membuka donasi itu. Saya juga di IKA Vikomun 4 pun melakukan itu. Dan teman-teman saat ini masih mengumpulkan donasi. Saya kenapa menyoroti tentang rehabilitasi dan rekonstruksi, karena disinilah banyak terjadi konflik biasanya. Kita ambil contoh misalnya komentar dari Gubernur Aceh Pak Mualim ya, Muzakir Manaf. Dia mengatakan ada 4 kampung yang hilang. Nah, teman-teman bisa membayangkan kalau 4 kampung yang hilang, kemudian warganya itu datang, bagaimana cara menentukan, oh ini di sini adalah tanah saya, di sana tanah saya, di sini milik saya, di sana milik Anda. Tentu perlu pendampingan yang masif dari pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten kota maupun pemerintahan provinsi. Selain itu, pasca rehabilitasi dan rekonstruksi, beberapa hal yang perlu juga disiapkan adalah sekolah untuk anak-anak kembali bersekolah ya. Khusus pendidikan ini, bagaimana sekolah darurat nanti bisa dibangun sehingga anak-anak kembali bersekolah. Kenapa ini menjadi penting? Karena ini untuk self healing juga. Pada saat tsunami di Aceh ataupun tsunami Jogja, itu banyak sekali relawan-relawan yang kemudian fokusnya adalah untuk membantu pemulihan psikologis anak-anak itu. Penyediaan gurunya juga penting gitu, karena sangat mungkin ada beberapa guru juga yang menjadi korban banjir tersebut. Jadi misalnya ada fokus di pendidikan, itu bukan saja tentang pembangunan sekolah darurat, tapi juga tenaga pendidikannya. Dan yang terpenting adalah mendeploy ahli-ahli psikologi gitu ya, kemudian ahli-ahli perkembangan anak supaya di sana bisa pulih psikologinya. Nah, selain itu tentu saja pembangunan rumah sakit itu perlu dilakukan, pusat-pusat kesehatan sampai level puskesmas maupun titik-titik kesehatan yang lebih kecil, karena itu dalam sebuah situasi bencana, kesehatan juga jadi nomor satu, karena bukan saja korban bisa terjadi saat bencana, tapi pasca bencana kalau tidak tertangani baik, mereka sakit dan lain-lain, itu maka akan menimbulkan dampak yang lebih besar. Saya selalu mengajak teman-teman semua berdoa bahwa angka korban yang hilang itu tidak berubah menjadi angka korban meninggal dunia. Jadi diharapkan tetap bisa kembali seperti sedia kala, dinyatakan hilang, dan yang terluka juga bisa sembuh, bisa pulih kesehatannya, dan kembali bisa beraktivitas. Ada yang bertanya kepada saya, kira-kira berapa lama dibutuhkan untuk pemulihan rehabilitasi rekonstruksi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang terdampak banjir bandang kemarin? Saya katakan pastinya tidak
cepat ya, kita butuh waktu. Kalau saya tidak salah, BRR itu bisa melakukan pemulihan Aceh 1 tahun 2 tahun kalau saya tidak salah. Mungkin juga perlu pemerintah mendirikan BRR lagi seperti pada saat zaman Aceh itu Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi. Teman-teman semua, yang perlu juga saya highlight tentang bencana adalah bagaimana koordinasi dan tidak saling menyalahkan di antara kita gitu. Di media sosial banyak kemudian yang bertanya, misalnya ini lagi bencana seperti ini, relawan-relawan calon-calon presiden pada kemana, relawan Pak Jokowi kemana, relawan Prabowo kemana. Nggak perlu begitu. Jadi saya rasa para relawan-relawan itu pun sudah terjun ke sana atau sudah membantu dengan cara mereka masing-masing gitu. Oh, kemudian satu lagi gitu, kenapa kemudian Pak Prabowo pergi meninggalkan Indonesia pada saat bencana belum teratasi sepenuhnya? Saya tidak mau berkomentar suuzon ya, tapi saya mengharapkan memang ada hal-hal positif yang dilakukan oleh Pak Prabowo di sana dan membawa dampak yang besar sekali untuk perbaikan rekonstruksi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mungkin Pak Prabowo sedang mempersiapkan hal-hal yang memang benar-benar pada saat kunjungan kemudian dibawa balik ke Indonesia menjadi hal yang konkret untuk menambah pembangunan di Indonesia. Seperti kita tahu, Pak Prabowo ke Pakistan, kemudian ke Rusia, dan saya nggak tahu lagi mau kemana, mohon maaf ya. Seingat saya itu Pakistan dan Rusia. Lantas bagaimana dengan koordinasi para menteri? Memang terjadi banyak sekali polemik ya. Rakyat sudah mulai reda marahnya, tapi catatan tetap ada pada komentar-komentar yang memang menyakiti hati rakyat saat terjadi bencana ya. Komentarnya Kepala BNPB atau kemudian pencitraan yang dilakukan oleh Menko Pangan gitu, terus komentar dari Menteri Kehutanan. Belum lagi yang menjadi sorotan tajam adalah janji Menteri SDM terhadap nyalanya atau beroperasinya listrik ya. Itu banyak sekali dikomplain, katanya 93%, 97%, diralat jadi 93%, tapi ternyata kabarnya jauh dari itu. Memang Menteri SDM juga sudah minta maaf. Menteri Lingkungan Hidup juga menimbulkan kontroversi baru tuh ya. Jadi banyak sekali kontroversi-kontroversi yang kita harapkan tidak lagi terjadi pada proses penanganan atau rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Saya sarankan kepada Pak Prabowo mungkin bisa juga bekerja sama dengan para officer atau para tokoh-tokoh yang memang terlibat dalam BRR waktu itu, BRR Aceh ya, sehingga tidak perlu reinventing the wheel atau memulai segala sesuatunya dari awal supaya segera bisa dilakukan perbaikan-perbaikan. Kalau ditanya ke saya kira-kira perbaikan apa dulu, menurut saya fokusnya kepada manusia dulu ya, bagaimana kesehatan, kemudian pemenuhan kebutuhan pokok dan lainnya. Emosi juga diharapkan bisa dijaga karena kita melihat ada beberapa liputan media sosial kemarahan para pengungsi yang tidak mendapatkan bantuan proper. Mudah-mudahan segera bisa didapatkan. Tentang bencana juga, Kementerian Dalam Negeri sudah memberikan sanksi kepada Bupati Aceh Selatan ya, yang kemarin pergi ke umroh, disanksi 3 bulan nonaktif. Nah, selama 3 bulan nonaktif ini dia harus bolak-balik ke Kementerian Dalam Negeri, lapor, ada pembinaan dan lain-lain. Memang banyak sekali bertebaran kenapa umroh gitu. Ada yang bilang ya nggak apa-apa lah dia umroh, berdoa supaya daerahnya lebih baik. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa nggak boleh dia meninggalkan rakyatnya karena ngurusin rakyat buat memimpin itu adalah fardu ain. Jadi yang wajib sekali. Jadi itu harus didahulukan karena umroh kan sunnah ya. Jadi sudah diberikan sanksi dan kalau saya tidak salah Kementerian Dalam Negeri juga mengeluarkan larangan berpergian ke luar negeri bagi para kepala daerah hingga 15 Januari 2026. Ya kalau salah mohon maaf ya. Nanti Pak Tito ke sinilah, ke Satgas Kritik meralat tuh, Henry kurang oke tuh informasinya. Nah, saya dengan senang hati menerima. Jadi itu kira-kira teman-teman, jangan berhenti untuk berdonasi, silakan diteruskan saja. Berapapun yang Anda miliki, itu saya yakin sangat berguna tuh. Bagaimana kalau kita mau kirim baju-baju yang masih layak pakai atau makanan-makanan, harus lewat mana gitu. Ada aturan memang dari Kementerian Sosial untuk mendaftarkan lembaga-lembaga yang ingin menyalurkan bantuan. Tapi Pak Menteri Sosial sudah mengatakan bahwa silakan dibantu dulu
izin setelah itu. Gitu, yang penting adalah dilaporkan dapat bantuan apa, kemudian menyalurkannya ke mana. Jadi itu harus kita apresiasi juga gitu ya. Ya memang life must go on, rehabilitasi dan rekonstruksi perlu kita bantu. Di daerah-daerah lain silakan melakukan hal-hal yang biasanya Anda lakukan. Dan kita tetap berdoa supaya tidak ada lagi bencana alam di Indonesia dan kita bisa hidup makmur, sejahtera. Gitu kira-kira teman-teman. Sekali lagi pesan saya, terus membantu. Apa yang bisa Anda lakukan, silakan dilakukan, bantu. Kita tidak harus terbang ke sana, bisa melalui berbagai lembaga yang memang ready untuk mempersiapkan itu. Nggak perlu lagi kita mendebatkan gitu, apakah ini statusnya harus bencana nasional atau bencana daerah. Udah, kita tidak perlu berdebat terus. Mari kita bantu sebisa kita. Saya Henry Satrio, Satgas Kritik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.